Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk join di pertemuan ini, di mana kita akan membahas atau sharing lah bisa dibilang setelah kita review atau nonton film Still Alice yang berhubungan dengan penyakit kesehatan mental pada lansia, yaitu Alzheimer. Nah, setelah kita tonton kan si Alice ini mengalami Alzheimer di umur 50 tahun. Nah, jadi kita buka aja sharing kali ini, apa sih penyakit Alzheimer itu, gejalanya apa, penyebabnya apa, terus komplikasi apa gitu yang ditimbulkan kalau misalnya Alzheimer ini sendiri itu nggak di nggak disembuhin gitu. Maksudnya yang kena Alzheimer tuh nih bodo amat. Silakan teman-teman yang ingin mengutarakan atau membagi ilmu atau pengetahuan tentang Alzheimer, disilahkan. Oke, ini menarik ya. Kita ngambil tentang Alzheimer dari kasus yang kita angkat, Still Alice gitu kan, dari judul ini. Jadi Alzheimer itu apa sih? Sebenarnya aku ingin sharing sedikit ya. Jadi sebenarnya Alzheimer itu kan penyakit demensia. Nah, jadi demensia itu adalah seperti kehilangan memori, kesulitan berpikir, kesulitan dan memecah masalah. Jadi Alzheimer itu penyakit yang kesulitan mengingat gitu bagi penderitanya. Jadi orang yang menderita Alzheimer itu cenderung sulit mengingat sesuatu momen atau benda apa gitu. Bahkan keluarga sendiri dia bisa sampai nggak kenal gitu. Gitu sih kalau aku. Dalam kasus si Alice, ini jarang ya. Soalnya dia kenanya tuh di umur 50 tahun kan. Sedangkan kalau penyakit Alzheimer itu biasanya sekitar 60-an gitu biasanya yang kena. Nah, jadi kan di filmnya ini sendiri jarang ya. Iya, jadi di filmnya Still Alice kan dia juga kaget gitu kan, kenapa bisa kena Alzheimer gitu. Nah, menurut teman-teman nih, faktor apa aja nih yang mempengaruhi Alzheimer gitu? Coba tahu ada sesuatu faktor misalnya dari keturunan atau dari gaya hidup atau dari kebiasaan kita mengingat sesuatu yang berlebihan atau OCD atau gimana gitu. Kalau yang kita lihat dari setelah kita nge-review film Still Alice ini, ternyata penyakit Alzheimer ini bisa dari genetik ya. Walaupun dia masih muda, karena faktor genetik itu tadi, dia jadi bisa mempunyai penyakit ini gitu. Nah, iya betul. Nah, jadi emang secara keturunan emang lebih dominan mungkin ya, apa ada faktor keturunan yang ditambah lagi dengan kebiasaan hidup tidak sehat, apa gimana nih menurut teman-teman? Apa emang dia tuh pure gitu emang dari keturunan? Karena saya tengok sih, saya lihat di filmnya itu dia juga kaget gitu, kenapa dia bisa terkena Alzheimer, padahal kan dia seorang dosen gitu. Karena kan dosen atau guru itu kan perlu ingatan yang kuat gitu untuk menyalurkan ilmunya. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih memang faktor genetik itu kuat ya, karena tapi memang mungkin nggak dari situ aja sih, kayak emang udah dari sebelum ayahnya terkena itu mungkin dari gen sebelum ayahnya juga udah itu, jadi dia memang turunan, pasti di setiap generasi itu bakal ada gitu. Terkecuali mungkin bisa dicegah ya, walaupun sampai sekarang pencegahannya itu enggak ini ya, belum kelihatan gitu, belum tentu berhasil. Cuman dari yang aku amatin ada beberapa hal yang bisa untuk mencegah Alzheimer ini gitu. Salah satunya adalah dengan menjaga jantung. Nah, jadi ini aku juga ada dapat di Halo Dokter ya, dari Halo Dokter itu faktor-faktor risiko orang yang terkena Alzheimer itu ada, yang pertama tuh umur ya. Umur itu faktor risiko terkuat gitu. Nah, jadi emang yang tadi sudah dibilang sama Jaira, kok emang penyakit Alzheimer ini umumnya terkena tuh di usia 65 tahun gitu, 60 tahun ke atas. Terus ada riwayat penyakit pada anggota keluarga itu tadi kan dari gen atau dari DNA. Terus ada orang yang mengalami gangguan kognitif ringan, itu mungkin kayak orang-orang yang OCD mungkin ya, kognitif ringan.
terus ada cedera kepala gitu. Nah, jadi cedera kepala juga mempengaruhi nih. Terus mengidap penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan lain-lain gitu. Terus ada level pendidikan formal yang rendah. Gitu. Jadi kok pekerjaan yang membosankan, kurangnya aktivitas untuk melatih otak, itu bisa terkena Alzheimer ini tadi di usia tuanya. Nah, untuk teman-teman gitu, apa sih gejala-gejala yang timbul gitu setelah kita terkena Alzheimer? Yang mungkin tuh kadang kita nggak tahu nih kok emang kita tuh kena Alzheimer gitu. Menurut teman-teman, apa sih gejala-gejala yang sering muncul gitu, tanda dan gejala penyakit Alzheimer nih apa sih? Gangguannya itu mengalami gangguan daya ingat ya, yang sifatnya atau pikun gitu kan. Karena di film itu juga kita lihat kayak dia mau bicara di depan umum, tapi tiba-tiba dia lupa apa yang mau dibicarakan, kata-kata selanjutnya gitu. Nah, untuk pemeriksaannya gitu, gimana? Apa ada pemeriksaan khusus Alzheimer nih gitu? Apa emang ke psikiater atau psikolog atau ada pemeriksaan tes darah? Apa gimana sih pemeriksaan penyakit Alzheimer nih? Karena kan banyak juga nih orang-orang lansia tuh yang mungkin nggak tahu kalau dia emang Alzheimer, kayak mungkin pikun gitu kan, atau lupa-lupa, ini mungkin faktor umur gitu, otak sudah melemah apa gimana nih menurut teman-teman untuk pemeriksaan penyakitnya ada secara khusus nggak? Yang pasti sih pemeriksaan ke dokter ya itu perlu. Jadi kalau kita udah kira-kira mengalami gejala-gejala yang tadi kita sebutin, ada baiknya kita untuk memeriksakan diri ke dokter gitu. Nah, jadi untuk pemilihan treatmentnya nih, penanganannya gimana? Ada obat-obatan nggak? Ada terapi atau obat-obat herbal atau gimana nih teman-teman untuk penyakit Alzheimer-nya ini sendiri? Kalau dari penyakit Alzheimer itu sendiri kan kita ketahui nggak bisa disembuhin ya, tapi mungkin ada mengonsumsi obat-obatan dari dokter ya, itu bisa membantu pasien ya katanya, kayak memperlambat perkembangan penyakit itu. Terus dari sini tuh kayak kita itu juga membersihkan lingkungan yang aman dan mendukung keluarga yang terkena penyakit itu. Nah, oke, jadi secara tadi yang udah disinggung sama Sasti ini sebenarnya kondisi lingkungan dan keluarga menurut aku ya itu yang paling besar ya untuk pencegahan. Karena di saat ya emang dia udah terkena Alzheimer terus nggak ada yang peduli, keluarganya juga bodo amat gitu. Kalaupun emang ya masalah ekonomi atau biaya, setidaknya memberikan semangat gitu, support system. Nah, jadi kita buat kesimpulan aja ya teman-teman. Menurut kalian nih penyakit Alzheimer nih penyakit yang umum, penyakit yang spesifik, atau yang orang tua tuh udah wajib nih kena Alzheimer? Dan pesan-pesan kalian gitu untuk misalnya yang nonton kita nih, misalnya ada anaknya dari orang tuanya yang kena Alzheimer, gimana sih kita tuh menangani orang yang terkena Alzheimer gitu? Mungkin di sisi kita anak psikologi ya mungkin kita sedikit ngerti nih untuk menangani, mungkin yang di luar sana mungkin masih banyak yang tidak tahu. Untuk teman-teman yang boleh memberikan pesan-pesan gitu untuk kita tuh menangani pasien Alzheimer. Oke, yang pertama sih yang dari abang bilang, yang tadi kakak bilang ya, maaf, orang tua udah pasti kena Alzheimer belum tentu ya, karena Alzheimer ini sendiri merupakan suatu penyakit yang langka, yang jarang ini. Cuman biasanya pas orang di atas 60-an karena faktor usia juga, jadi biasanya daya ingatnya sedikit terganggu gitu. Tapi belum jadi tentu itu ada lebih besar. Bisa jadi itu pikun doang gitu. Tapi ya resiko benar kata Zaira, resikonya lebih besar terkena pada orang tua gitu, orang yang sudah lanjut usia gitu. Nah, untuk pesan-pesannya nih, untuk pesan-pesan yang bisa diberikan teman-teman lah ini, gimana orang-orang di luar sana tuh menangani
orang tuanya misalnya terkena Alzheimer, dan hal apa yang dilakukan pertama sebelum kita menutup perbincangan kita? Kalau dari saya dulu ya. Oke, lanjut. Oke, kalau dari saya dulu, mungkin saya akan menyarankan untuk lebih sering mengajak orang tua atau kerabat yang terkena Alzheimer, mengajak berbicara, mengajak bermain misalnya, atau hanya sekedar ngobrol biasa gitu, walaupun dia kadang kayak lupa, kamu siapa, kayak gitu kan, cuman aja sering aja diajak bersosialisasi, karena sejatinya terkadang mereka itu sebenarnya merasa kosong gitu, jadi kita ajak ngobrol, kita ajak ini, terus kita lakukan hal-hal yang positif seperti kayak kita sesekali ngajak dia ke taman atau kemana bepergian. Itu sih saran dari aku untuk keluarga penderita Alzheimer ya. Terima kasih. Nah, untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan. Kalau menurut dari aku, ya udah dari aku ya. Ya boleh. Kalau menurutku ya itu tadi yang seperti dibilang saudari Anggi Laila. Terus dari yang paling utama itu dukungan keluarga ya. Support system ya. Kalau ada, ya. Dukungan keluarga itu penting banget ya. Namanya tadi seperti yang dibilang Anggi Laila itu, kalau orang yang mengalami itu yang dirasakan adalah kekosongannya. Jadi kita sebagai keluarganya tetap mendukung, nggak harus menjauhi atau meninggalkannya gitu. Benar-benar setuju. Jadi kita inilah yang bisa memberikan informasi. Kita kan secara garis besar kita kan mahasiswa psikologi gitu kan, yang dimana tuh mungkin kita lebih paham. Nah jadi ya mungkin dengan media ini semoga banyak yang bisa mengerti lagi. Nah untuk sebelum kita menutup nih teman-teman, ada nggak yang mau disampaikan lagi atau kita tutup dulu? Ini kepada siapa? Kepada penonton kita itu. Teman-teman, kalian selagi masih sehat, tolong banget di pola hidupnya itu dijaga, gaya hidupnya harus dijaga, merokok, alkohol itu harus dikurangin. Bahkan kalau bisa nggak usah gitu, karena emang itu sangat berpengaruh, bukan hanya Alzheimer loh, bahkan kesehatan jantung, serangan jantung juga dari situ. Banyak loh rokok kayak asma, paru-paru, penyakit paru-paru, banyak banget. Jadi pola makan, gaya hidup, kita harus sehat, rajin olahraga tuh. Karena kita kaum rebahan ya teman-teman. Jadi kita harus olahraga itu penting. Ya Pinomat kayak seminggu 2 kali gitu. Setidaknya kita melakukannya biar bugar gitu. Oke, baik teman-teman, karena kita juga ada keterbatasan waktu, jadi kita sekiankan ya untuk sharing kita kali ini. Mudah-mudahan setelah kita upload sesuai dengan instruksi, upload di YouTube untuk tugas kesehatan mental, teori dasar kesehatan mental dosen pengampu Ibu Meriani, semoga tuh banyak yang makin ngerti gitu. Nah jadi saya sebagai moderator dan teman-teman terima kasih untuk waktunya. Saya mengundurkan diri dan sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.